Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Yang terhormat Ibu Dewi Kamarati, SPC MPC Psikolog, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak, serta teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan presentasi ini. Baiklah, perkenalkan, saya Andrea Putri Aksya, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi ini. Adapun materi yang akan dipresentasikan kali ini yaitu perkembangan psikososial anak akhir oleh kelompok 3. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok. Next slide. Yang pertama, Ahmad Fauzi Randa Ramadhani. Yang kedua, Aminah Salsabila. Yang ketiga, Andrea Putri Aksya. Yang keempat, Elizabeth Olivera Nahu. Kelima, Iza Fatika Nabila. Keenam, Muhammad Arya Maulana. Ketujuh, Muhammad Ferdi Alamsyah. Kedelapan, Nabila Salwa Nurul Amanah. Kesembilan, Nur Asitah Mahdini. Kesepuluh, Puspita Sari. 11, Norzalia Nur Akfani. 12, Vina Desi Rahmawati. Ke-13, Zakiah Hotimah. Selanjutnya kita bisa mulai langsung ke presentasi. Silahkan, saya berikan kepada yang membaca slide pertama. Oke, saya akan mempresentasikan pengertian perkembangan psikososial. Psikososial merupakan kata dipakai untuk mendeskripsikan suatu hubungan antara kondisi sosial seseorang dengan kesehatan mental atau emosional. Psikososial merupakan kata yang digunakan untuk mendeskripsikan hubungan antara kondisi sosial secara seseorang dengan kesehatan mental emosionalnya. Dari ucapannya, kata psikososial melibatkan aspek psikologi serta sosial. Perkembangan psikososial berarti perkembangan sosial secara individu dilihat dari sudut pandang psikologi. Perkembangan sosial mulai dari usia prasekolah hingga akhir masa sekolah yang ditandai oleh meluasnya lingkungan sosial. Misalnya, hubungan antara ketakutan yang dimiliki seorang psikologis terhadap bagaimana cara dia berinteraksi kepada orang lain pada lingkungan sosialnya. Pendekatan psikososial melihat di individu dalam konteks perihal kombinasi dampak faktor psikologi dengan lingkungan sosial. Kurang lebih individu terhadap kesejahteraan fisik serta mental dan juga kemampuan individu untuk berkembang. Next slide 5. Masa atau periode anak-anak akhir. Masa periode anak-anak akhir dimulai dari usia 6 tahun sampai kira-kira usia 12 tahun atau tiba saatnya individu menjadi matang secara seksual. Kedua, pada periode ini, anak sudah siap dan mampu untuk masuk ke sekolah dasar, sudah siap untuk mempelajari pengetahuan dasar dan lainnya, dibandingkan pada masa sebelumnya. Ketiga, pada tahun pertama masuk sekolah, tidak semua anak siap dan matang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. Sebagian anak mengalami gangguan keseimbangan dalam menyesuaikan diri. Keempat, selama 1 tahun atau 2 tahun terakhir dari masa anak-anak menjadi perubahan fisik yang muncul dan hal ini juga mengakibatkan sifat-sifat dari nilai dan perilaku. Next. Teori psikososial anak. Teori psikososial anak berasal dari Erik Erikson yang mencakup 8 tahapan yang saling berurutan sepanjang hidup. Berikut merupakan 8 tahapan perkembangan psikososial berdasarkan Erik Erikson. Yang pertama, tahapan pertama, trust versus mistrust.
dari umur 0 sampai 1 tahun. Pada tahapan ini, bayi berusaha keras untuk bisa mendapatkan pengasuhan serta kehangatan. Apabila sang ibu berhasil memenuhi kebutuhan anaknya, seorang anak akan mengembangkan kemampuan agar bisa mempercayai serta berbagi harapan atau hope. Yang kedua, tahapan kedua yaitu autonomi versus same and dog. Itu sekitar umur 1 sampai 3 tahun. Pada tahapan ini, anak akan belajar bahwa dirinya mempunyai kontrol atas tubuhnya dan harapan idealnya. Anak mampu belajar beradaptasi menggunakan hukum-hukum sosial tanpa banyak kehilangan pemahaman awal mereka tentang otonomi. Inilah resolusi yang dibutuhkan. Lalu tahapan ketiga, initiative versus will. Itu sekitar umur 3 sampai 6 tahun. Di periode inilah anak belajar bagaimana merencanakan serta melaksanakan tindakannya. Jika anak berhasil melewati masa ini dengan cukup baik, maka keterampilan ego yang diperoleh ialah mempunyai tujuan di dalam hidupnya. Next. Teori psikososial anak. 4 tahapan 4 industri versus inferiority 6 sampai 12 tahun. Di waktu ini anak-anak belajar untuk memperoleh kesenangan serta kepuasan mulai dari menuntaskan tugas khususnya tugas-tugas akademik. Keterampilan ego yang diperoleh ialah kompetensi. Di sisi lain, anak yang tidak bisa untuk menemukan solusi positif serta tidak dapat mencapai apa yang diraih oleh teman atau sahabat sebaya akan merasa inferior. 5. Tahapan 5. Identity versus role confusion 12 sampai 18 tahun. Di tahap ini terjadi perubahan di fisik serta jiwa pada masa biologis. Tahapan ini adalah masa stansiasi diri, yaitu anak mencari ciri-ciri pada bidang seksual. Umur serta aktivitas. Peranan orang tua menjadi sumber proteksi serta nilai utama mulai menurun. Adapun peran kelompok atau sahabat sebaya tinggi. Teori psikososial anak yang ke-6. Tahapan 6, intimacy versus isolation. Masa dewasa muda. Pada tahap ini, orang dewasa belia menyelidiki cara berinteraksi dengan orang lain serta lebih mendalam. Ketidakmampuan untuk menghasilkan ikatan sosial yang cukup kuat akan membentuk rasa kesepian. Jika individu berhasil mengatasi krisis ini, maka keterampilan ego yang diperoleh merupakan cinta. Tahap 7. Generativity versus stagnation. Masa dewasa menengah. Di tahap ini, individu menyampaikan sesuatu pada dunia sebagai balasan dari apa yang sudah dunia ini berikan kepada dirinya. Jika individu berhasil mengatasi krisis di masa ini, maka keterampilan ego yang dimiliki merupakan perhatian. Tahapan 8. Eco integrity versus despair, masa dewasa akhir. Di tahapan usia lanjut ini, mereka pula bisa mengingat kembali pada masa lalu serta melihat makna, ketentraman serta integritas untuk mengintegrasikan tujuan hidup yang sudah dikejar selama bertahun-tahun. Kegagalan pada saat melewati tahapan ini akan mengakibatkan timbulnya rasa keputusasaan. Aspek-aspek penting perkembangan psikososial. Perkembangan pemahaman dini. Pada masa perkembangan pertengahan dan akhir, anak akan selalu aktif dan terus mengembangkan dan memahami tentang dirinya sendiri, yaitu suatu struktur yang membantu anak mengorganisasi dan memahami tentang dirinya sendiri dan tentang dirinya yang didasarkan atas pandangan orang. Kedua, perkembangan hubungan dengan keluarga. Penurunan dalam keluarga yang dimulai pada akhir masa bayi dan seterusnya berlanjut sampai masa perkembangan akhir anak. Biasanya anak di fase masa perkembangan pertengahan dan akhir, anak sudah bisa berargumentasi, apalagi dalam keluarga. Di situ mereka sudah saling berargumen satu sama lain, dan biasanya di masa pertengahan dan akhir mereka tidak saling terbuka. Next. Aspek-aspek penting perkembangan psikososial. Perkembangan hubungan dengan teman sebaya.
perkembangan hubungan dengan teman sebaya yang dimulai pada masa pertumbuhan pertengahan anak. Mereka sering bermain dengan teman-temannya. Mereka di masa pertengahan belum terlalu paham dengan memilih teman mana yang baik dan mana yang tidak. Tetapi pada masa perkembangan akhir anak, mereka mulai paham mana dan mulai tahu untuk memilah teman sebaya. Aspek penting perkembangan psikososial, pembentukan kelompok. Dalam menentukan sebuah kelompok teman, anak seusia dasar ini lebih menekankan pentingnya aktivitas bersama seperti berbicara, berjalan ke sekolah, dan bermain. Rubin dan Krasnon 1980 mencatat adanya perubahan dari kelompok teman sebaya pada masa pertengahan anak-anak. Pada saat anak berusia 9 tahun, kelompok ini akan menjadi lebih format. Sekarang anak-anak berkumpul menurut minat yang sama dan merencanakan perlombaan. Mereka membentuk kelompok dan klubnya sendiri. Mereka juga membuat aturannya sendiri. Kelompok ini mempunyai keanggotaan inti masing-masing dan harus ikut berpartisipasi sampai mereka keluar. Next. Ciri-ciri umum menurut Hartklub 1980. 1. Usia yang menyulitkan, karena menurut orang tuanya, anak tidak ingin lagi menuruti perintah dari kedua orang tuanya, dan rasa ingin bermain yang tinggi sehingga banyak dipengaruhi oleh teman-teman sebayanya. 2. Usia tidak rapi, cenderung anak tidak mempedulikan dan ceroboh dalam penampilan, sangat berantakan dan tidak bertanggung jawab atas pakaian dan benda-benda miliknya, terutama pada anak laki-laki. 3. Usia bertengkar, karena anak sering bertengkar dengan saudara-saudaranya. 4. Usia sekolah dasar, karena saat anak memperoleh dasar-dasar pengetahuan dan berbagai keterampilan di sekolah dasar. 5. Usia berkelompok, karena anak ingin diterima oleh teman sebayanya sebagai anggota kelompok, dan saat anak ingin menyesuaikan diri dengan standar kelompok dalam penampilan, berbicara, dan berperilaku. 6. Usia kreatif, karena saat penentuan apakah anak akan menjadi pencipta karya yang konvernia atau baru orisinal. 7. Usia bermain, karena pada masa ini anak mempunyai minat dan kegiatan bermain yang beragam atau luas. Next. Selanjutnya, tugas perkembangan kanak-kanak akhir. Menurut Havik Grotz tahun 2001, yang pertama, belajar kemungkinan fisik atau ketangkasan fisik. Yang kedua, membentuk sikap sehat terhadap dirinya sendiri sebagai pribadi yang sedang tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, belajar mengenal dan mengetahui peran jenis kelamin. Yang keempat, belajar bergaul dengan teman-teman sebayanya. Yang kelima, mengembangkan kemampuan-kemampuan dasar dalam membaca, menulis, dan menghitung. Yang keenam, mengembangkan hati nurani atau kata hati. Yang ketujuh, belajar membentuk sikap terhadap kelompok sosial dan lembaga-lembaga di lingkungan. Next. Perkembangan fisik yang terjadi pada masa akhir anak-anak. Yang pertama, perubahan tubuh. Kedua, latihan. 3, olahraga. 4, stres. Perkembangan kognitif yang terjadi pada masa akhir anak-anak. Yang pertama, pemrosesan informasi. 2, inteligensi. 3, kreativitas. 4, pemikiran kreatif. 5, kecerdasan emosional. 6, kecerdasan spiritual. Dan 7, bahasa. Perkembangan psikososial yang terjadi pada masa akhir anak-anak. Pertama, perspektif anak tentang moral. 2, keluarga. 3, relasi dengan teman sebaya. 4, sekolah. 5, pemahaman diri. 6, gender. Sekian terkait materi, dikarenakan sesi tanya-jawab akan dilakukan pada Open Learning, maka saya cukupkan. Saya kembalikan kepada Andrea selaku moderator untuk memberikan kesimpulan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu tadi
pemaparan tentang materi kita mengenai perkembangan psikososial anak akhir yang dapat menjadi kesimpulannya. Perkembangan psikososial dimulai dari usia prasekolah hingga akhir masa sekolah yang ditandai oleh meluasnya lingkungan sosial. Aspek-aspek penting perkembangan psikososial anak akhir yaitu perkembangan pemahaman diri, perkembangan hubungan dengan keluarga, perkembangan hubungan dengan teman sebaya, pembentukan kelompok. Perkembangan psikososial yang terjadi pada masa anak akhir, persepsi anak tentang moral, keluarga, relasi dengan teman sebaya, sekolah, pemahaman diri, dan gender. Saya selaku moderator meminta maaf atas segala kesalahan yang terjadi. Sekian presentasi kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.